Halo teman-teman, balik lagi sama aku di channel YouTube ini. Kali ini aku mau bahas topik yang kayaknya relate banget sama kita semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa serba salah? Mau bilang tidak, tapi takut dianggap jahat. Mau bilang iya pun, tapi sebenarnya hati ini nggak rela. Nah, itulah yang dinamakan nggak enakan. Dan aku yakin, 99% dari kalian pasti pernah ngalamin hal ini. Jadi stay tune, karena aku bakal share pengalaman aku sendiri, kenapa kita bisa jadi orang yang gak enakan. Dan yang paling penting, gimana cara ngatasi hal tersebut. Oke, aku mulai dari cerita aku sendiri dulu ya. Jadi kemarin tuh, aku pernah diberikan tugas kelompok, yang dimana tugas ini harus mencari teman kelompoknya masing-masing. Karena tugasnya baru dikasih, jadi aku belum chat teman-teman yang lain. Tetapi, setelah beberapa jam kemudian, ada teman aku yang chat begini, "Yuk, satu kelompok dengan aku, biar bisa kerjain tugasnya bareng-bareng." Di situ, tanpa berpikir panjang, aku langsung bilang, "Oke deh, aku mau satu kelompok denganmu." Singkat cerita, aku punya beberapa orang dalam kelompok tersebut. Tapi kok lama-kelamaan setelah kami sudah punya grup kelompok, mereka malah agak slow respon begitu. Seperti tidak peduli dengan adanya tugas kelompok ini. Ya udah, aku anggap mereka seperti nggak peduli begitu, jadi aku juga akan cuek dengan hal tersebut. Akan tetapi, ujung-ujungnya tugas tersebut aku yang kerjain sendiri. Aku kerjain tugas itu dari awal sampai selesai. Tapi, sepanjang aku kerjain tugas tersebut, aku mulai agak stres mikirin tugas kelompok yang belum kelar. Dan deadline ini tinggal beberapa hari lagi. Mau nggak mau aku tetap kerjain lah. Sampai mereka mulai chat di grup pun aku nggak respon dengan hal tersebut. Ternyata setelah aku pikir-pikir, ini bukan kejadian pertama untuk menjadi orang yang gak enakan. Aku sering banget ngalamin yang namanya gak enakan. Dari hal kecil kayak nggak nolak tawaran makanan meskipun lagi diet atau tidak mau makan tersebut. Sampai hal besar kayak tugas kelompok tadi. Yang sebenarnya tugas ini merupakan tugas kelompok, bukan tugas individu. Dan aku yakin, kalian juga pasti punya cerita serupa dengan aku. Terus aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih kita jadi kayak gini? Setelah aku pikir-pikir dan baca-baca artikel, ternyata ini ada hubungannya sama budaya kita. Dari kecil, kita udah diajarkan buat jadi anak yang baik, jangan egois, harus bisa ngalah sama orang lain, orang baik itu selalu nolongin orang lain. Itu pendapat beberapa orang. Sebenarnya ajaran ini nggak salah kok, tapi masalahnya kita jadi terlalu ekstrim. Kita jadi ngerasa bersalah setiap kali mau prioritasin diri sendiri. Kita jadi mikir kalau bilang tidak itu sama dengan jadi orang jahat. Padahal teman-teman, ada bedanya antara jadi orang baik dengan jadi orang yang gak enakan. Terus ada juga faktor yang namanya FOMO. Kita takut kalau nolak sekali, kita bakal dikucilkan atau nggak diajak main lagi. Padahal teman yang beneran peduli sama kita, mereka pasti ngerti kalau kita lagi ada kesibukan atau lagi butuh waktu sendiri. Tapi karena kita overthinking, kita jadi ngebayangin skenario terburuk melulu di pikiran kita. Yang bikin makin parah nih, sosial media juga berperan. Kita lihat orang lain kayaknya selalu terbuka, selalu happy, selalu bisa ngiyain semua ajakan. Kita jadi ngerasa pressure buat jadi kayak mereka. Padahal yang kita lihat di sosial media belum tentu realita mereka yang sebenarnya. Nah, sekarang aku mau bahas dampak negatif dari kebiasaan gak enakan ini. Pertama, yang paling jelas adalah kita jadi burnout. Bayangin aja, setiap hari kita ngejabani kemauan orang lain. Kapan waktu kita mau istirahat atau ngelakuin hal-hal yang kita suka? Lama-kelamaan, mental kita ini akan bakal drop teman-teman. Kedua, kita jadi kehilangan identitas diri. Karena terlalu fokus sama ekspektasi orang lain. Kita jadi lupa apa yang sebenarnya kita mau. Kita jadi robot yang cuma bisa bilang iya, tanpa mikir apa ini sesuai dengan value atau goals kita. Ketiga, hubungan kita jadi nggak sehat. Ini paradoks banget teman-teman. Kita ngelakuin semua ini buat jaga hubungan, tapi malah bikin hubungan jadi fake. Karena kita nggak pernah honest sama perasaan kita. Orang lain juga nggak bisa kenal kita yang sesungguhnya. Mereka cuma kenal versi kita yang selalu iya-iya aja. Keempat,
kita jadi gampang dimanfaati. Ada aja orang yang tahu kita susah bilang tidak. Terus mereka abuse itu. Mereka minta tolong melulu, ngelempar tanggung jawab ke kita. Dan kita karena nggak enakan ya terima aja. Itu sangat toksik banget kan? Dan yang terakhir, kita jadi resentful. Awalnya kita ngelakuin semuanya dengan ikhlas, tapi lama-kelamaan kita mulai ngerasa kesal sendiri. Kita mulai ngebandingin. Aku udah bantuin dia berkali-kali, tapi pas aku butuh bantuan dia kemana? Padahal salah kita sendiri yang nggak pernah communicate boundaries kita. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu. Gimana sih cara ngatasi kebiasaan nggak enakan ini? Aku bakal kasih beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, start small. Jangan langsung drastis bilang tidak ke semua orang. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya, kalau teman nawarin makanan, tapi kamu lagi nggak mau, coba bilang makasih ya. Tapi aku lagi kenyang nih. Simple kan? Nggak perlu alasan yang ribet. Kedua, practice di depan cermin. Ini kedengaran konyol, tapi trust me, ini ngebantu banget. Latih cara bilang tidak dengan sopan tapi tegas. Misalnya, maaf ya, aku lagi nggak bisa bantu hari ini. Atau, aku menghargai banget kamu ngajak, tapi aku lagi butuh me time. Ketiga, kasih alternatif. Kalau kita nolak, coba kasih alternatif yang masuk akal. Misalnya, aku nggak bisa hari ini, tapi gimana kalau weekend? Atau aku nggak bisa bantuin langsung, tapi aku bisa kasih referensi orang yang bisa bantu. Keempat, ingat tujuan jangka panjang kita. Setiap kali mau bilang iya, padahal hati bilang tidak, tanya diri sendiri, apakah ini sesuai sama goals kamu? Apakah ini worth it? Kalau jawabannya tidak, ya udah, politically decline aja. Kelima, surround yourself dengan orang-orang yang suportif. Cari teman atau keluarga yang ngerti kalau kita butuh boundaries. Mereka yang bakal support keputusan kita buat bilang tidak, bukannya malah ngebuat kita ngerasa bersalah. Dan yang terakhir, self-compassion. Ingat teman-teman, kita nggak akan berubah dalam semalam. Pasti ada kalanya kita masih nggak enakan. Dan akhirnya, ngiyain sesuatu yang sebenarnya nggak kita mau. It's okay. Yang penting kita belajar dari pengalaman itu. Jadi intinya, nggak enakan itu sebenarnya bentuk self-respect yang kurang. Kita terlalu fokus sama perasaan orang lain, sampai lupa sama perasaan diri kita sendiri. Padahal, orang yang bisa menghargai diri sendiri justru bisa lebih menghargai orang lain dengan tulus. Remember teman-teman, bilang tidak bukan berarti kita egois. Itu artinya kita tahu batas diri dan berani mempertahankannya. Dan trust me, orang-orang yang beneran peduli sama kita akan respect decision kita. So, gimana menurut kalian? Kalian punya pengalaman serupa? Share di kolom komentar ya. Dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh dengerin ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.